Sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Saya hanya menyampaikan seluruh jiwa raga kami untuk rakyat Indonesia. Kami Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mohon doa restu dari seluruh rakyat Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada pendukung-pendukung dan pengusung-pengusung kami semuanya, dan saya ingin di sini menyampaikan tekad kami bersama dengan saudara-saudara untuk maju minta mandat dari rakyat Indonesia karena kita menghadapi titik yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Kita menghadapi titik di mana kita bisa bangkit menuju Indonesia yang hebat, Indonesia yang bebas dari kemiskinan, Indonesia yang bebas dari kelaparan, Indonesia yang bebas dari kurang gizi, Indonesia yang anak-anaknya akan tumbuh gembira, kuat, dan cerdas. Indonesia di mana kekayaan Indonesia akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu tekad kami, itu perjuangan kami, itu sumpah kami kepada rakyat Indonesia. Saya tidak lagi akan panjang berpidato. Saya hanya menyampaikan seluruh jiwa raga kami untuk rakyat Indonesia. Luar biasa. Yang saya hormati Ketua Umum Gerindra, calon Presiden Pak Prabowo, tenang saja Pak Prabowo, tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Kita semua meyakini program-program yang sudah berjalan sudah membawa Indonesia ke pintu gerbang kemajuan.
tugas kita sekarang melanjutkan dan menyempurnakan hal-hal yang terkait anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z, dan jangan lupa para santri. Pasti kita dukung penuh. Kita butuh generasi muda yang handal, generasi muda yang tangguh, generasi muda yang memiliki komitmen kebangsaan. Sekali lagi, generasi milenial, generasi Z, dan jangan lupa santri. Untuk itu, mohon izin Pak Prabowo, saya ingin membocorkan beberapa program unggulan. Dana abadi pesantren. Dana abadi pesantren ini adalah mandat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Sekarang sudah ada yang namanya KUR, sudah ada yang namanya kredit mekar, sudah ada wakaf mikro, ada kredit ultra mikro, nanti akan kami tambahkan lagi kredit startup milenial. Ini untuk bisnis para milenial yang berbasis inovasi dan teknologi. Sekarang sudah ada KIS, ada Kartu Indonesia Pintar, ada PKH, nanti saya tambahkan lagi KIS Lansia. Ada satu lagi. Ada satu lagi, tapi ini yang bawa biar istri saya saja. Soalnya ini berhubungan dengan ibu dan anak. Ya. Diangkat bareng. Kartu anak sehat untuk pencegahan stunting. Yes, thank you. Lalu tak lupa hilirisasi untuk komoditas pertambangan, pertanian, dan perikanan. Ini wajib. Dan juga ekonomi hijau dan energi hijau untuk keberlanjutan. Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin keberlanjutan dan konsistensi adalah modal kita untuk melompat lebih jauh menuju Indonesia emas. Ya, itulah pemirsa orasi politik, pidato politik yang disampaikan Prabowo bersama dengan Gibran Raka Buming Raka sebelum melakukan pendaftaran ke KPU. Mas Adi Prayitno, apakah tagline melanjutkan dan kemudian menyempurnakan seperti yang dikatakan oleh Gibran Raka Buming Raka dalam pidato politiknya di Indonesia Arena sebelum melakukan pendaftaran ke KPU ini akan menjadi tagline jualan utama yang akan dilakukan oleh pasangan ini? Ya, saya kira tak ada bantahan apapun ya dalam konteks itu ya Mas Egan, bahwa
tagline soal melanjutkan soal memperbarui dan melanjutkan itu adalah satu hal yang sepertinya menjadi satu positioning politik yang akan dipilih oleh Prabowo dan Gibran ya. Melanjutkan dan menyempurnakan itu satu pesan politiknya sederhana, bahwa apapun yang sudah dilakukan oleh Jokowi selama kurang lebih 10 tahun ini adalah hal-hal yang sifatnya positif yang layak dilanjutkan. Itu pun kalau ada sesuatu yang masih belum tuntas, maka harus ada yang disempurnakan, seperti misalnya soal pembangunan infrastruktur yang masih belum tuntas secara maksimal, termasuk juga misalnya soal pembangunan IKN. Jadi dalam konteks itu menurut saya hakul yakin bahwa positioning politik dari kubu Prabowo Subianto dan Gibran adalah melanjutkan dan penyempurnaan. Ini yang memang sejak awal publik sudah meyakini bahwa kubu Prabowo Subianto selain mengatakan tegak lurus menjadi bagian dari Jokowi, tapi juga akan sedikit melanjutkan hal-hal yang sampai saat ini belum dilihat oleh sempurna. Menurut saya yang agak sedikit menarik itu adalah ketika Mas Gibran ya bicara tentang sejumlah program-program yang dianggap sebagai bocoran ya di depan para pendukungnya. Kalau saya membaca secara spesifik memang sasarannya kan sangat banyak, tapi pada titik tekannya supaya di kalangan milenial gitu ya, terutama di kalangan pemilih muda yang katanya akan memberikan bantuan, terutama bagi mereka anak-anak muda kreatif yang membangun industri di bidang startup. Nah, ini yang kemudian sebenarnya menjadi satu dalam tanda kutip ya jualan politik yang sepertinya akan dimaksimalkan oleh mereka menghadapi pemilu di 2024. Termasuk program-program yang lain, program pesantren gitu loh Mas. Itu kan saya kira adalah program-program yang secara spesifik sepertinya ingin menyasar kalangan pemilih pesantren dan terutama di Jawa Timur ya. Oleh karena itu, tadi kan saya sudah mengatakan bahwa hubungan dan relasi politik antara Prabowo dan Gibran ini kan berasal dari sama-sama kelompok nasionalis. Maka satu-satunya cara supaya terasosiasi dengan pemilih Islam tentu mengidentifikasi dan mencoba untuk menawarkan solusi-solusi yang berhimpitan langsung dengan pemilih Islam, seperti tentang dana abadi yang akan diberikan kepada pesantren sesuai dengan bunyi dan perintah dari Undang-Undang Pendidikan ya. Saya kira di situ positioning saya. Tapi memang overall dari sekian banyak yang disampaikan oleh Gibran, tentu positioningnya terkait dengan bagaimana titik tekannya pada kalangan milenial ya. Itu yang sepertinya mungkin akan menyasar bonus demografi di 2024 yang jumlah pemilihnya itu mencapai 52%. Ya, Mas Adi terakhir singkat saja melihat komposisi pasangan capres-cawapres yang sudah resmi daftar di KPU, ada 3 capres-cawapres yang akan berkontestasi di pemilihan presiden 2024. Apakah sudah bisa dipastikan pemilihan presiden tidak akan satu putaran, Mas Adi? Ya, saya sangat percaya 100% ya dalam konteks matematika politik tentu saja, dalam konteks matematika pemilu tentu saja, bahwa Pilpres 2024 pastinya berlangsung 2 putaran. Karena kalau kita membaca instrumen survei per hari ini, tak ada satupun pasangan calon yang bisa melampaui angka 40%. Itu menurut saya adalah satu catatan betapa untuk lolos satu putaran, menang satu putaran itu susah. Karena rumusnya menang satu putaran itu harus 50+1. Itu nggak gampang, Mas. Karena distribusi suara yang tersebar di begitu banyak provinsi ini mengarah kepada 3 calon. Dan kalau kita dihitung rata-rata ternyata tidak ada provinsi-provinsi yang secara mayoritas akan didapatkan oleh ketiga pasangan calon ini. Oleh karena itu, ini akan terjadi 2 putaran. Yang menjadi presiden adalah mereka yang bisa memastikan siapa yang tak lolos putaran pertama, dialah yang kemudian harus mendapatkan suara yang tak lolos putaran yang kedua. Oleh karena itu Mas, bagi saya 2 hal yang harus dilakukan, kerja-kerja nyata, turun langsung ke masyarakat, membangun narasi besar, adalah 2 gabungan strategi politik yang secara transparan, secara gamblang harus kita lihat sebagai perpaduan untuk meyakinkan pemilih soal siapa yang sebenarnya layak menjadi presiden dan pemimpin kita yang di masa yang akan datang. Tapi secara prinsip kalau boleh saya berharap apapun yang terjadi, sekeras apapun persaingan politik menuju 2024, maknai politik itu biasa-biasa saja. Karena dalam tradisi politik kita yang kalah seringkali dirangkul oleh pihak yang menang, yang kalah boleh jadi menteri. Dan yang paling penting, saya juga sangat berharap supaya instrumen-instrumen kekuasaan politik ya tidak cawe-cawe dan ikut campur dalam
pesta demokrasi kita. Cukup kekuasaan politik itu sebagai instrumen untuk mengamankan, menstabilkan supaya pemilu kita itu berjalan dengan adil, berjalan dengan kondusif, dan satu sama yang lain saling guyup dan saling menghormati sekalipun terjadi perbedaan pendapat dan perbedaan sikap politik. Baik, Mas Adi Praitno, terima kasih telah bergabung sama kami di Breaking News Metro TV. Selamat siang, Mas Adi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.